Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Alhamdulillah, nah kali ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam bersama saya kembali, yaitu Abdi Siregar dan saya Rizky Mandala Setulang. Kali ini kami di sini akan membahas tentang pembelajaran kita di semester 1 bab 3, yaitu judulnya adalah struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Pada kelas 1 kita sudah mempelajari tentang jaringan-jaringan pada makhluk hidup, ya, ada jaringan tumbuhan dan jaringan pada hewan. Nah, pada kali ini kita akan fokus kepada jaringan tumbuhan. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengetahui struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu setelah kalian mempelajari bab ini, kalian akan mengetahui tentang pemanfaatan jaringan tumbuhan pada teknologi yang sekarang telah diaplikasikan. Nah, adapun nanti struktur dan fungsi struktur dari jaringan tumbuhan atau organ-organ pada tumbuhan yang akan kita bahas di sini adalah tentang akar, kemudian batang, kemudian daun dan bunga. Ya, kita lanjut. Nah, struktur tumbuhan. Ya, jadi struktur tumbuhan itu terdiri dari akar, kemudian batang, daun, dan bunga. Ya, yang masing-masing tersusun atas jaringan-jaringan tumbuhan. Jadi jaringan tumbuhan ini adalah sekumpulan dari sel-sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama, ya, membentuk suatu jaringan. Ya, jadi di sini nanti secara garis besarnya jaringan tumbuhan akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu ada jaringan meristem atau jaringan embrional. Jadi jaringan meristem ini adalah jaringan yang sangat mudah membelah atau terus membelah. Ya, biasanya jaringan meristem ini terdapat pada ujung-ujung akar, kemudian pada pangkal daun, ya, dan jaringan meristem ini sangat banyak pada tumbuhan-tumbuhan yang masih muda. Ya, kemudian selanjutnya pembagian yang kedua ada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jadi jaringan permanen ini adalah jaringan meristem yang telah tidak bisa melakukan pembelahan sel lagi. Ya, jadi kalau tadi meristem adalah jaringan yang selnya terus membelah. Nah, sedangkan jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari meristem yang tidak melakukan pembelahan sel lagi. Ya, itu ya namanya jaringan permanen atau jaringan dewasa. Oke, nah, selanjutnya kita masuk kepada struktur dan fungsi jaringan akar, ya. Jadi di sini kita akan mengetahui dari morfologi atau bentuk luar dari penampakan akar. Ya, jadi di sini bisa kita bagi. Yang pertama ada batang akar atau yang disebut dengan corpus radicis, itu bagian yang utama, ya, bagian yang besar, bagian yang paling besar. Kemudian di sini ada namanya bagian dari ujung akar. Kemudian di bawahnya itu ada tudung akar. Nah, itu adalah bagian dari akar yang menuju ke pusat bumi. Kemudian di sini ada juga pembagiannya, ada serabut akar, kemudian ada cabang akar dan rambut atau bulu akar. Nah, itu untuk morfologi atau penampakan akar dari luar. Nah, selanjutnya kita masuk struktur anatomi akar atau struktur bagian dalam dari akar. Ya, jadi struktur anatomi akar ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada nanti epidermis, kemudian ada namanya korteks, kemudian ada endodermis, dan selanjutnya ada silinder pusat atau yang disebut dengan sel. Nah, ini adalah gambar dari penampakan dalam atau struktur dalam dari akar. Bisa kita lihat, yaitu bagian luarnya ada namanya epidermis. Jadi di epidermis itu nanti terdapat bulu-bulu akar atau percabangan dari akar-akar, cabang akar. Ya, kemudian selanjutnya masuk kita ke dalam, itu kita akan bertemu dengan korteks. Kemudian
selanjutnya masuk endodermis. Endodermis ini adalah bagian pemisah antara korteks dengan stel, ya, di mana stel ini adalah silinder pusat. Nah, kemudian selanjutnya itu tadi sudah kita bahas tentang struktur bagian dalam dari akar. Ya, kemudian kita masuk kepada fungsi akar. Ya, jadi fungsi akar di sini yang pertama yaitu sebagai organ penyokong dari tubuh tumbuhan, ya, atau penyokong tanaman. Ya, jadi kemudian kedua fungsinya yaitu sebagai tempat penyerapan dan pengangkutan air dan mineral dari akar ke seluruh tubuh. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai untuk beberapa tumbuhan akar ini berfungsi untuk organ pernafasan. Contohnya adalah tanaman beringin. Selain itu ada juga Bu ya, bakau juga ya Bu ya. Jadi bakau itu dia akarnya itu naik ke permukaan ya Bu ya untuk mendapatkan suplai oksigen. Kemudian fungsi akar yang keempat yaitu sebagai organ penyimpanan cadangan makanan ya Bu ya, tapi ini tidak semua ya Bu ya, hanya beberapa. Misalnya contohnya sebagai singkong ya Bu ya, singkong, kemudian bengkuang, kentang dan lain sebagainya Bu ya, itu fungsi dari beberapa tanaman pada akarnya. Nah, di sini pada gambar kita bisa lihat ada dua macam dari jenis akar. Yang pertama ada akar tunggang, kemudian ada akar serabut. Nah, perbedaan dari morfologi akar tunggang dan akar serabut itu bisa kita lihat di mana pada akar tunggang dia memiliki akar utama, ya. Bisa kita lihat dia di situ yang paling besar, biasanya berada di tengah. Kemudian baru dari akar utama tadi muncullah percabangan-percabangan akar atau yang disebut dengan akar samping ya, atau nanti di situ di samping akar primer terdapat ada akar sekundernya. Nah, sedangkan kalau untuk akar serabut ini bisa kita lihat dia tidak ada akar primernya, jadi akarnya ini terdiri dari akar sekunder yang ukurannya hampir sama besar. Nah, biasanya kalau untuk jenis tanamannya itu adalah tanaman monokotil. Contohnya misalnya serai, kemudian tebu ya Bu ya, padi juga. Kemudian kalau untuk akar tunggang contohnya itu sangat banyak ya Bu ya, bisa kita jumpai misalnya pohon mangga, kemudian pepaya bisa juga. Nah, itu untuk penampakan atau morfologi dari akar serabut dan akar tunggang. Ya, kemudian, nah ini kita masuk ke bagian organ kedua yaitu struktur dan fungsi jaringan batang. Ya, jadi kalau untuk struktur anatomi batang ini sebenarnya hampir mirip bagian-bagiannya dan bentuknya itu dengan akar, ya, yaitu terdiri dari epidermis, kemudian ada korteks, juga ada endodermisnya, dan kemudian ada silinder pusat atau yang disebut dengan sel. Nah, jadi pada batang tumbuhan dikotil ini berkas pembuluhnya teratur, bisa kita lihat di gambar bagian tengah. Ya, di situ adalah gambar bagian dikotil di mana berkas pembuluhnya itu teratur. Itu berkas pembuluhnya ada xilem dan floem, di mana xilem itu untuk mengangkut air dan mineral dari tanah ke bagian-bagian tuan, ya Bu ya. Kemudian floem itu mengangkut hasil fotosintesis ya ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan ini tumbuhan dikotil ya, masih tumbuhan dikotil memiliki berkas pembuluh yang teratur dan dia memiliki kambium. Nah, kambium pembuluh ya Bu, yaitu untuk membatasi antara xilem dan floem tadi ya Bu ya. Sedangkan untuk batang monokotil bisa kita lihat di gambar yang sebelah ya kanan ya Bu ya, di situ. Nah, ini berkas pembuluhnya atau xilem dan floemnya ini tersebar ya Bu ya. Nah, ini karena dia bentuknya tersebar, susunannya tersebar, maka untuk monokotil ini tidak memiliki kambium ya Bu ya. Sedangkan untuk gambar yang satu lagi itu adalah perkembangan dari batang dikotil ya, atau di situ adalah batang yang sudah berkayu. Nah, itu untuk struktur dan fungsi jaringan dari batang. Nah, jadi batang ini berfungsi yang pertama itu Bu untuk menegakkan menyokong ya, juga menyokong tubuh tumbuhan. Kemudian batang ini sebagai penghubung antara akar dengan daun. Kemudian selanjutnya
sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan ya Bu ya, seperti contohnya ada tanaman-tanaman yang menyimpan cadangan makanannya berada di dalam batang ya, contohnya tebu Bu ya, dan beberapa tanaman yang lainnya. Kemudian fungsi dari batang yaitu sebagai tempat keluar masuk udara dalam keluar masuk udara dalam tumbuhan ya, atau yang di situ nanti di beberapa batang yang masih berwarna hijau terdapat beberapa lentisel. Jadi lentisel ini hanya dimiliki oleh batang yang terdapat pada tumbuhan muda. Jadi situlah fungsinya sebagai pertukaran udara. Kalau di daun nanti di situ ada dia namanya stomarna ya, untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah itu untuk struktur dan fungsi jaringan akar dan daun. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rizky. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang kita masuk ke struktur dan fungsi jaringan pada daun. Jadi seperti kita tahu bahwasanya daun itu berwarna hijau, kemudian dia memiliki struktur yang tipis dan lebar begitu. Jadi daun itu kita lihat fungsinya dulu ya. Jadi daun itu fungsinya salah satunya karena dia memiliki jari hijau daun atau klorofil, jadi dia berfungsi dalam pembentukan proses fotosintesis. Jadi dia untuk menghasilkan glukosa, ya. Kemudian di daun itu nanti kita akan temukan yang namanya stomata. Jadi stomata itu, Bu Ade, kalau tadi di batang ada lentisel, kalau di daun ini ada namanya stomata. Jadi fungsinya sama, yaitu mulut. Mulut itu dalam artian kata, disitulah tempat terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Karena kita tahu untuk proses fotosintesis di daun terjadinya, jadi di daun itu nanti dia akan menyerap karbon dioksida sebagai bahan baku, ya, dia membutuhkan. Jadi nanti dia akan menyerap pada stomata. Di stomata itu nanti akan masuk karbon dioksida dan dikeluarkan juga nanti oksigen dari stomata tersebut. Selain itu dia juga sebagai tempat pertukaran air juga. Ya, kemudian kita masuk ke anatominya ya. Jadi kalau tadi di batang ya, kalau di batang dan akar struktur anatominya terdiri dari epidermis, kemudian endodermis, ada korteks, kemudian ada sel. Sekarang kalau dia di daun, struktur anatominya terdiri atas epidermis, mesofil, dan berkas pembuluh. Jadi di gambar terlihat jelas epidermis itu ada epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis atas dan bawah sama-sama lapisan terluar daripada kulit daun, ya. Cuman dia bedanya kalau yang atas berada di atas dan yang di bawah berarti dia di bawah tulang daunnya. Ya. Kemudian setelah epidermis atas kita dapat melihat jaringan parenkim. Jaringan parenkim palisade, kemudian parenkim spons, kemudian di situ ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut tadi sudah disebutkan Bu Ade, ada xilem, ada floem, kemudian terdapat rongga-rongga udara. Di situ nanti tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian ada epidermis bawah. Jadi di manakah terjadi proses fotosintesis? Di mana Bu? Jadi kita nanti anak-anak juga bisa membaca di buku, karena di buku lengkap ya. Jadi ini Bu ya, di bagian mesofil palisade ya Bu ya. Iya benar. Itu jadi proses fotosintesis terjadi di situ. Kenapa? Karena terdapat banyak klorofil. Klorofil itu nantinya akan terurai menjadi klorofil ya Bu ya. Kemudian Bu di situ saya lihat kan di bagian bunga karang ya juga terdapat juga namanya klorofil ya Bu ya. Berarti di bunga karang juga terjadi fotosintesis ya Bu ya. Tetapi dia banyak di jaringan palisade atau itu jaringan pagar ya Bu ya, karena dia seperti pagar. Ya, dia memagari karena dia melindungi jaringan-jaringan yang berada di dalamnya. Kemudian itu jelas ya. Jadi ini adalah gambar 325, gambar penampang lintang daun. Jadi misalnya nih kita ambil sepotong daun ya, sedikit aja, kemudian kita taruh di bawah mikroskop, maka nanti akan terlihat seperti ini gambar penampangnya. Jadi situ jelas ya. Jadi kalau di daun itu ada namanya lapisan kutikula. Kutikula itu merupakan lapisan berupa lilin
ya, atau senyawa lipid. Jadi Ya. kalau dengan lipid kan lemak ya, nitroglycerin, jadi dia nggak bisa tembus air. Jadi dia hanya membasahi saja. Misalnya ada daun, kita letakkan air, ketika kita buang airnya maka dia tidak akan basah. Tidak akan masuk ya Bu. Ya, dia Karena tidak akan terdapat lapisan kutikula tadi. Kemudian Bu, stomata itu di mana ya Bu? Kan kita tahu tadi kan stomata. Ada berada di mana dia Bu? Kalau stomata itu dia ini ada ya di sini di gambarnya sebelumnya. Dia berada di dekat rongga udara, dari antara rongga-rongga udara di atas epidermis bawah ya, epidermis bawah. Jadi dia langsung berhubungan dengan kulit epidermis ya, yang terluar. Ya, karena dia fungsinya tadi tuh, dia kan menyerap udara nih, ya kan, menyerap udara, mengeluarkan udara, menyerap air. Jadi dia letaknya pun paling luar. Udah, oke ya. Itu untuk daunnya. Itu untuk daun. Kemudian kita lanjut struktur dan fungsi bunga. Seperti kita tahu ya Bu Ade, kalau bunga itu kan bagian daripada tumbuhan yang paling indah. Nah, kenapa? Karena selain dia memiliki nilai estetika karena keindahannya itu, dia juga merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai organ reproduksi generatif. Paling penting ya Bu ya. Paling penting. Jadi peristiwa penyerbukan, kemudian pembuahan itu terjadi di bunga. Dan kemudian jadi itu bisa dilihat ya struktur bunga. Jadi bunga itu memiliki 3 bagian yang paling penting ya. Yang pertama itu bagian yang alat reproduksinya tadi, yaitu kepala sari, benang sari dan putik ya. Kemudian ada mahkota, kemudian ada kelopak. Itu yang paling penting dasarnya. Tapi kalau misalnya mau melihat yang bagian-bagian lain itu ada di gambar ya. Kemudian kelopak dan mahkota bunga ini dibedakan ya dari jenis tanamannya. Jadi kalau tanaman dikotil, ya, dia memiliki kelopak dan bunga atau kelopak dan mahkota bunga berjumlah kelipatan 2, 4, dan 6. 2, 4, dan 6. Tanaman Itu tanaman dikotil. Sedangkan kalau monokotil dia kelipatannya 3. Kelipatan ganjil ya Bu. Iya, kelipatan ganjil ya. Jadi kadang ada juga yang 5, tapi lebih banyak 3 ya. Kemudian kita lanjut. Jadi bagian-bagian bunga itu ada yang pertama kelopak bunga. Kelopak bunga. Jadi kita lihat dari bawah ya. Kelopak bunga itu biasanya warna hijau dan waktu kuncup dia melindungi bunga. Jadi sering tuh ya Bu Ade, kalau bunga belum mekar ya Bu ya. Jadi kelopak bunganya itu pasti dia menutupi bunganya dulu, karena dia fungsinya sebagai pelindung. Ya Bu. Itu nanti disebut dengan sepalnya Bu ya. Dia disebut dengan sepal. Kemudian yang kedua ada mahkota bunga. Oke, mahkota yang paling cantik ya Bu ya. Iya. Kalau wanita rambut, kalau bunga itu mahkota bunganya itu misalnya kayak bunga ros tuh yang bunga ros pink tuh ya Bu ya, yang warna pink itu lah mahkota bunganya. Dan kemudian dia itu berfungsi menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan. Jadi dalam peristiwa penyerbukan kita banyak dibantu oleh serangga, kemudian dibantu oleh manusia, angin, air gitu. Jadi salah satunya fungsi mahkota bunga ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menarik perhatian daripada serangga. Kemudian yang ketiga ada benang sari. Benang sari ini jangan tertipu dengan namanya ya Bu ya. Karena ada sari-sarinya jadi dikira perempuan ya Bu. Salah. Benang sari itu merupakan alat reproduksi pada bunga untuk yang jantan. Benang sari. Iya, benang sari jantan gitu ya Bu ya. Jadi ini sebagai kelamin jantan terdiri dari sejumlah benang sari memiliki kepala sari dan lengan. Ya, kemudian dia biasanya terletak di ujung tangkai sari atau filamen. Kemudian yang D putik. Jadi kalau benang sari tadi jantan, putik ini sekarang untuk betina. Gitu. Jadi putik merupakan alat kelamin betina, kemudian tersusun 1 atau lebih daun buah. Bisa dilihat struktur putik. Yang pertama ada bakal buah, kemudian tangkai putik, yang ketiga ada kepala buah. Kemudian Bu, sebelum kita lanjut ke teknologinya ya. Bunga itu ada yang dia memiliki langsung ya, maksudnya di satu bunga itu ada yang memiliki putik dan benang sari sekaligus. Contohnya itu tadi itu Bu, yang tadi ya gambar tadi bunga. Iya, bunga apa tuh namanya?
kembang bunga sepatu, raya ya, bunga bunga raya, bunga oke, kembang sepatu. Jadi itu dikatakan dia bunga lengkap. Ya, bunga lengkap. Selain bunga lengkap dikatakan juga bunga sempurna Bunga ya, Bu, ya. sempurna. Nah, jadi ini adalah contoh dari bunga lengkap sekaligus bunga sempurna. Tapi jika bunga tersebut kan ada nih Bu, bunga yang tidak memiliki keduanya, jadi dikatakan dia bunga tidak sempurna. Ya, oke, kita langsung masuk ke. Jadi begini. Jadi karena struktur jaringan pada tumbuhan ini Bu menginspirasi para ilmuwan sehingga menemukan teknologi berdasarkan mekanisme daripada suatu jaringan dan fungsi jaringan tumbuhan ini. Iya, Bu, begitu Bu. Jadi kan salah satunya itu ada nanti namanya sensor cahaya. Yang kedua nanti ada panel surya. Yang ketiga lapisan pelindung dan penilap. Ya, nanti kalau di buku ada yang keempat pemurnian air. Ya, cuman ini kita bahas tiga aja dulu ya. Jadi yang pertama itu di sensor cahaya ya Bu. Jadi kalau sensor cahaya ini biasanya kita lihat di mana nih? Biasanya saya jumpain itu di jalan raya gitu. Jalan raya ya. Iya. Jadi ini sensor cahaya ini biasanya digunakan di lampu penerangan jalan. Iya, Lampu penerangan jalan. Jadi biasanya nih ya Bu ya, kita suka berpikir siapa yang matikan dan menghidupkan lampu tuh. Iya. Karena kondisinya yang tinggi, nggak mungkin juga orang bolak-balik matikan, bolak-balik hidupkan ya Bu ya. Jadi lampu penerangan jalan itu menggunakan sensor cahaya, terinspirasi daripada tumbuhan kaktus. Jadi biar anak-anak sekalian tahu, tumbuhan kaktus itu dia memiliki struktur daun yang unik. Kenapa dibilang unik? Karena biasanya nih kalau daun stomata yang saya bilang tadi, stomata mulut daun ya Bu, itu dia terbuka pada siang hari. Iya. Udah jelas karena untuk melakukan fotosintesis. Tapi kalau stomata pada kaktus enggak. Nah, jadi dia siang hari tertutup, sedangkan malam hari terbuka. Oh begitu. Jadi dia pengkhususan ya Bu. Kebalik ya Bu ya. Kebalik dia. Ya. Kenapa begitu? Karena kalau dia terbuka pada siang hari, itu akan membuat dia melakukan kehilangan air yang lebih banyak. Terjadi transpirasi yang besar-besaran melalui mulut daunnya. Kenapa begitu? Karena kan kita ketahui bahwasanya tumbuhan kaktus itu hidupnya di daerah gurun yang susah air, ya kan? Jadi dia harus sebisa mungkin begitu untuk mengurangi penguapan ya, mengurangi penguapan. Makanya dia itu terbuka, stomatanya itu terbuka pada malam hari, bukan siang hari. Itulah yang diambil para ilmuwan untuk membuat ya sensor cahaya ya. Begitu. Jadi cara kerjanya itu Bu Ade, sensor cahaya itu ketika misalnya cahaya itu mengenai daripada lampu penerangan itu pertama dia dilengkapi dengan sensor cahaya, atau kalau di buku nanti namanya fotoresistor. Yang kedua dia itu dilengkapi dengan saklar on off. Jadi saklar on off-nya itu otomatis Bu. Nah, hidup matinya itu otomatis, nggak perlu kita matikan, nggak perlu kita hidupkan. Begitu. Jadi begini cara kerjanya. Ketika nanti cahaya mengenai daripada sensor cahaya matahari masuk ke sensor cahaya di lampu penerangan itu, kemudian nanti udah energi cahaya ini akan dirubah menjadi energi listrik, masuk melalui saklar. Otomatis saklar ini nanti akan menjadi mati. Jadi dalam keadaan off. Nah, begitu. Kemudian nanti setelah kebalikannya ya, kalau misalnya nanti hari mulai gelap, nih malam hari, kan ada cahaya tuh Bu, sehingga tidak ada energi listrik. Karena tadi cahaya diubah menjadi energi listrik, itu dia kuncinya. Tidak ada energi listrik, jadi tidak ada juga yang masuk ke saklar. Nah, jadi saklar itu terus hidup, tidak mati. Nah, begitu. Jadi kondisinya sebenarnya memang untuk hidup secara otomatis, tetapi kalau ada cahaya dia mati karena ada energi listrik tadi. Itulah untuk sensor cahaya. Itu untuk sensor cahaya ya. Kemudian lebih lengkapnya bisa dibaca di buku. Yang kedua itu ada panel surya ya. Panel surya terinspirasi dari. Ini di mana kita lihat ya panel surya? Panel surya ya Bu ya. Ini biasanya ini dia mengubah
cahaya matahari menjadi energi listrik ya. Ketika cahaya matahari itu pada siang hari mengenai panel listrik, panel surya tadi, sehingga menyebabkan elektronnya tadi itu akan bergerak ya Bu ya, atau atom-atom partikel-partikel penyusun atom yang bermuatan negatif tadi akan bergerak melalui konduktor yang menjadi arus listrik. Itu untuk dari panel surya ini ya Bu ya. Jadi dia konsepnya untuk menyimpan energi matahari. Mungkin konsepnya ini hampir sama dengan kloroplas ya Bu ya. Jadi ketika pada pagi hari itu cahaya matahari mengenai daun itu akan ditangkap oleh namanya klorofil. Ya Bu, ada pigmen, nanti ada pigmen warna hijau, ada pigmen warna merah gitu ya, sesuai dengan jenis tanaman tadi. Jadi panel surya ini dia mengambil konsep dari fotosintesis ya Bu ya. Jadi para ilmuwan ini mengambil mekanisme untuk panel surya ini itu dari proses fotosintesis ya. Dimana tadi udah Ibu jelaskan bahwasanya dari fotosintesis itu kan nanti kita ada terjadi pengubahan energi. Kalau di panel surya energi cahaya menjadi energi listrik, tapi kalau dia di proses fotosintesis energi cahaya menjadi energi kimia. ATP. Nanti ATP itu nanti akan digunakan untuk mengubah si karbon dioksida tadi menjadi glukosa. Glukosa itulah yang kita kenal sebagai cadangan makanan. Misalnya kalau kayak singkong buahnya itulah dia cadangan makanan. Itulah glukosanya. Oke, kita lanjut ke lapisan pelindung yang terakhir ya, dan pengilap. Jadi lapisan pelindung sesuai namanya, berarti dia untuk melindungi dan sekaligus untuk mengkilapkan gitu ya, biar supaya warnanya itu tetap terjaga gitu, cantik dipandang mata ya Bu ya. Tidak barang yang cepat teroksidasi ya Bu ya, tidak cepat rusak. Jadi kan lapisan pelindung dan pengilap ini jujur saya kagum juga ini. Kenapa? Karena ilmuwan itu bisa mengadaptasi struktur jaringan pada daun untuk membuat lapisan pelindung dan pengilap. Contohnya itu pada mobil, kemudian cat, kemudian kan banyak tuh cat yang tahan air, kemudian tahan terhadap, pokoknya dia tidak gampang debu atau kotoran lentur di situ. Kemudian ini contohnya Bu, misalnya begini, pada daun yang udah kita lihat tadi ya, pada daun itu kan ada terdapat lapisan kutikula. Itu lebih banyak didapatkan dari daun talas atau daun teratai. Ya, kenapa? Di daun yang lain ada juga, tapi dia lebih banyak ya. Ketebalannya lebih banyak di lapisan kutikula pada daun teratai atau daun talas ya Bu ya. Jadi lapisan kutikula itu seperti saya bilang tadi Bu, itu merupakan lapisan senyawa lipid. Jadi kalau lipid itu lemak ya, benci air ya, hidrofobik, dia benci air. Kemudian lapisan lemak itu tadi, seperti kita tahu, lemak itu kan kalau kita gabung dengan air nggak bisa. Seperti minyak ya Bu ya, minyak nggak larut ya Bu ya. Kemudian berupa lilin lagi, wax. Lilin kalau kita larut kan dalam air juga nggak bisa. Jadi dia memang mengandung senyawa-senyawa yang hidrofobik. Artinya senyawanya itu tidak mengikat air, tidak tembus air. Ketika air masuk ke dalam daun tersebut, maka air tidak akan dapat meresap ke dalam daun, tidak akan menembus dinding epidermis tadi. Begitu. Jadi semoga anak-anak paham ya Bu ya. Nah, jadi lapisan kulit kutikulanya itu tadi itulah yang membuat para ilmuwan ini tadi mengaplikasikannya dalam pembuatan pelindung, pengkilap untuk mobil, mungkin untuk cat-cat ya Bu ya. Nanti ada yang kesimpulan terakhir. Nah, jadi kesimpulan kita Ibu pada hari ini adalah organ vegetatif, yaitu berupa daun, akar, batang, dan bunga, merupakan organ tumbuhan yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berbunga untuk penyerapan, pengolahan, kemudian pengangkutan dan penimbunan zat-zat makanan. Dan yang terakhir kesimpulannya, struktur organ vegetatif tadi dia dapat dikembangkan ya sebagai teknologi seperti panel surya, kemudian sensor cahaya, lapisan pelindung dan pengilap dan lain sebagainya. Mungkin itu saja
eh, pembelajaran kita pada hari ini ya Bu ya. Kalau misal ada salah-salah ucapan, kita manusia ya Bu ya. Iya. Ya, oke. Mungkin demikian pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.